Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Edin Dzeko akan berhasil pulih tepat waktu dari cederanya untuk bisa tampil ketika Inter Milan menghadapi Napoli pada lanjutan Serie A hari Senin dini hari nanti. Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sport Italia bahwa masalah cedera yang menyebabkan Dzeko absen di 2 pertandingan internasional bersama Bosnia tidak akan membuatnya absen untuk membela Inter melawan Napoli dan Shakhtar Donetsk. Dzeko sebelumnya terpaksa absen membela timnas Bosnia di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Finlandia pada hari Sabtu, karena masih belum pulih dari cedera paha yang dia alami ketika Inter bermain imbang 1-1 melawan AC Milan. Pemain asal Bosnia itu juga dipastikan melewatkan pertandingan terakhir Bosnia di kualifikasi Piala Dunia melawan Ukraina besok. Dengan demikian, Dzeko segera kembali ke Italia dan tim medis klub akan melakukan pemeriksaan guna menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pemulihannya. Akan tetapi klub tidak khawatir dan dia diperkirakan bakal berhasil pulih tepat waktu untuk dapat kembali beraksi membela Nerazzurri melawan sang pemuncak klasmen Serie A Napoli. Sementara itu, Stefan de Vrij di pemeriksaan terakhirnya diyakini tidak mengalami cedera serius. Namun sang pemain akan berpeluang besar untuk absen dalam pertandingan melawan Napoli di Serie A dan Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Namun kabar gembira datang dari bek muda Inter Alessandro Bastoni. Kembali ke Milan setelah meninggalkan tim nasional Italia lebih awal karena kelelahan pada otot. Pemain berusia 22 tahun itu akan sepenuhnya fit untuk pertandingan melawan Napoli. Pemain berusia 22 tahun itu bisa bermain di posisi de Vrij di bek tengah melawan Napoli dan Shakhtar Donetsk, dan posisinya akan diisi oleh Federico Di Marco di kiri pertahanan. Solusi lain yang lebih mungkin adalah menurunkan Andrea Ranocchia untuk mengisi pos yang ditinggalkan de Vrij. Inter berada di barisan terdepan untuk mendapatkan servis bek sayap Eintracht Frankfurt, Filip Kostic di musim panas mendatang sebagai pengganti Ivan Perisic. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato, pemain asal Serbia itu telah memberikan indikasi bahwa dia siap untuk menyepakati kepindahannya pada musim panas mendatang setelah mengganti agen. Kostic telah menjadi target Nerazzurri di jendela transfer musim panas kemarin, tetapi kepindahan itu urung terlaksana karena Ivan Perisic memutuskan untuk bertahan. Namun Kostic berpeluang pindah ke Inter setelah menunjuk Alessandro Lucci sebagai agen barunya untuk memfasilitasi kepindahannya di musim panas mendatang. Alessandro Lucci merupakan agen yang juga menaungi beberapa pemain Nerazzurri, termasuk Matías Vecino, Joaquin Correa, Edin Dzeko, dan Alexander Kolarov. Menurut Calcio Mercato, rekan senegara Kostic di Inter, Kolarov bisa berperan penting dalam upaya meyakinkannya agar mau bergabung dengan skuad Simone Inzaghi. Sementara itu, Ivan Perisic akan segera memutuskan apakah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Inter senilai 3 juta euro per musim. Angka itu jauh lebih rendah dari apa yang diterimanya saat ini, yakni sebesar 4,6 juta euro per musim. Jika Perisic menolak dengan penurunan gaji tersebut, maka ia dipersilahkan untuk mencari klub baru, dan Roma adalah salah satu klub yang paling tertarik untuk mengamankan tanda tangannya. Upaya Roma untuk mendapatkan gelandang Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria sepertinya menemui jalan buntu. Kini mereka dikabarkan beralih membidik gelandang Inter Matías Vecino. Dalam konferensi pers baru-baru ini bersama timnas Uruguay, Vecino telah mengungkapkan kekecewaannya terkait minimnya menit bermain di Inter Milan sejauh musim ini. Vecino terbuka untuk meninggalkan Nerazzurri jika situasinya di klub berlanjut. Dan iTempo mengklaim bahwa Roma bisa menjadi tujuannya pada bulan Januari. Kontrak Vecino di Inter berakhir pada Juni 2022 dan karena ia sudah meminta solusi, maka kepergiannya pada jendela transfer Januari ini menjadi sangat mungkin.
Roma telah dikaitkan dengan kepindahan Denis Zakaria, tetapi gelandang Swiss itu punya impian untuk bermain di Liga Primer Inggris. Selain itu, Giallorossi bukan satu-satunya tim asal Italia yang mengincar Zakaria, di mana Inter dan Juventus juga telah diklaim siap bersaing untuk mengamankan tanda tangannya. Dengan demikian, Direktur Olahraga Roma, Tiago Pinto, sudah mempertimbangkan alternatif lain dan nama yang paling menonjol untuk direkrut adalah Vecino. Dengan kepergian Vecino membuat Inter berpeluang mendatangkan Nathan Nandez dari Cagliari. AFC Internews melaporkan jika pemain Uruguay itu meninggalkan klub, maka Nerazzurri bisa menggantinya dengan rekan senegaranya yaitu Nandez, seorang gelandang serba bisa. Pemain berusia 25 tahun itu adalah incaran klub beberapa tahun terakhir karena kemampuannya mengisi lini tengah maupun sebagai bek sayap kanan. Hambatan untuk mendatangkan Nandez adalah keinginan klubnya saat ini untuk memonetisasi penjualannya sepenuhnya, sedangkan Inter menginginkan formula pinjaman dengan opsi pembelian. Wali Kota Milan BP Sala mengonfirmasi bahwa kapasitas stadion baru yang akan dibangun Inter dan AC Milan bisa mencapai 60.000 penonton. Nerazzurri dan Rossoneri terus melangkah maju untuk membangun stadion baru dan perkembangan terakhir dalam pembicaraan dengan sang wali kota dan Dewan Kota Milan telah membuat kemajuan signifikan untuk segera memulai konstruksi. Masih ada rintangan yang harus diselesaikan sebelum memperoleh persetujuan final dan memulai konstruksi, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kata-kata Sala, bahwa visi tentang seperti apa stadion itu sudah terlihat jelas. Kapasitas yang besar akan menjadi salah satu keuntungan terbesar, karena akan memungkinkan tim untuk menampung lebih banyak penonton demi meraup pemasukan dari penjualan tiket. Berbicara kepada Radio Popolare, Sala memberikan update tentang proyek tersebut dan tentang berapa banyak penonton yang diharapkan dapat ditampung oleh stadion baru. Dari apa yang saya pahami, mereka akan membangun stadion berkapasitas 55 hingga 60.000 penonton, lebih besar daripada yang ada di Turin, ungkap Sala. Adapun terkait rintangan utama dalam upaya pembangunan stadion baru adalah adanya gagasan untuk melakukan referendum apakah akan terus membangun stadion baru dengan membongkar Stadion San Siro atau melakukan renovasi tanpa harus menghancurkan San Siro. Komite penentang telah secara resmi menyatakan sikapnya bahwa mereka yakin Stadion San Siro masih layak untuk direnovasi menjadi stadion modern daripada harus dihancurkan. Dan bahwa dengan memodifikasinya maka anggaran yang dikeluarkan juga jauh lebih rendah daripada membangun stadion baru. Presiden Lega Serie A Paolo Dal Pino geram dengan pernyataan salah satu pemilik Newcastle United Amanda Staveley dan menilai klub Liga Primer Inggris itu seperti mobil murah. Staveley sebelumnya menyatakan perusahaan asal Arab Saudi Public Investment Fund PIF awalnya ingin membeli saham Inter dan AC Milan. Mereka sempat melakukan pembicaraan namun akhirnya niat itu diurungkan. Wanita yang juga menjabat sebagai Managing Director PCP Capital Partners dan tangan kanan PIF tersebut mengungkapkan alasannya. Hal itu disebabkan kompetisi Serie A tidak terstruktur dengan rapi dan mereka akhirnya memilih mengambil saham Newcastle. Tak pelak pernyataan Staveley ini mengundang reaksi dari pengelola Serie A. Dal Pino mengatakan Staveley lebih suka mengendarai mobil murah dibandingkan mengemudikan mobil dengan teknologi canggih. Jika Amanda Staveley memilih berinvestasi di Newcastle dibandingkan Inter, kalian bisa lihat dia lebih suka mobil murah dan bukan Formula One. Cetus Dal Pino dikutip laman Calcio Mercato. Kami punya 8 investor asing, yakni 7 orang Amerika Serikat dan 1 orang Tiongkok yang menaruh kepercayaan pada Serie A dan meyakini ada potensi pertumbuhan.